Halo semuanya, saya Felicitas Rumengan dari kelas 7B. Saya akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Naga dan Raksasa yang Baik Hati. Di suatu dusun yang sangat tentram dan damai, hiduplah kakak beradik yang bernama Thor dan adiknya Sofia. Mereka hidup di sebuah gubuk sederhana di tepi hutan. Mereka berdua saling menyayangi dan hidup dalam kesederhanaan. Ibu mereka telah lama meninggal, sedangkan ayah mereka hilang tak pernah kembali setelah pergi mencari obat untuk ibu mereka yang waktu itu sedang sakit. Mereka hidup dan mendapatkan makanan dari hasil hutan. Pada suatu hari, Thor dan Sofia pergi ke hutan untuk mencari makanan. Mereka menelusuri hutan dan tak terasa hari sudah gelap. Ketika sedang berjalan pulang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya sosok yang besar dan sangat seram. Thor memeluk erat Sofia, adiknya yang sangat ketakutan. Raksasa itu berkata, "Hahaha, siapa kalian?" Thor berkata, Kami tinggal di gubuk seberang sana," ujar Thor dengan gemeteran. Raksasa itu berkata, "Hahaha, aku tahu. Bukankah ayahmu yang tak pernah kembali sampai saat ini?" Thor menjawab, Betul raksasa. Apakah raksasa tahu ayah kami ada di mana?" Raksasa berkata, "Hahaha, waktu itu ayahmu datang menemui aku dan meminta obat untuk ibumu. Aku memberikan obat itu dengan satu syarat. Jangan jatuh, apalagi jatuh di sungai. Obat itu berupa mawar merah. Tanpa sengaja, ayahmu menjatuhkan mawar merah itu ke sungai. Dan seketika, ayahmu berubah menjadi ular naga dan langsung terjun ke sungai, akhirnya hanyut menuju laut. Sekarang ayahmu itu menjadi ular naga dan menghuni laut utara. Hahaha." Thor bertanya pada raksasa itu, "Raksasa, apakah ayah kami bisa kembali menjadi manusia?" Jawab raksasa itu, "Hahaha, tidak akan pernah kembali menjadi manusia. Jika kalian ingin bertemu dengan ayah kalian, pergilah ke laut utara saat bulan purnama dan lemparkan batu ke laut, maka naga itu akan datang." Hahaha. "Terima kasih raksasa," ucap Thor dan Sofia yang masih ketakutan. Mereka segera pergi dari tempat itu. Saat bulan purnama tiba, Thor dan Sofia bergegas menuju laut utara, melewati hutan belantara.
Tibalah mereka di sebuah pantai laut utara. Mereka melemparkan batu ke dalam laut. Dan tiba-tiba muncullah naga itu. Thor dan Sofia sangat kaget dan ketakutan melihat naga itu. "Jangan takut, nak. Ayah sangat merindukan kalian," kata naga itu. Thor dan Sofia berkata, "Ayah, kami pun sangat merindukan ayah." Naga itu mengeluarkan bunga matahari dan mawar. Dan diberikannya bunga matahari itu kepada Thor. Dan naga itu berkata, "Tanamlah bunga ini di saat engkau menemukan pohon beringin yang besar." Dan ini bunga mawar untuk Sofia. "Berikanlah bunga ini ketika engkau bertemu dengan raksasa. Saat ini pulanglah kalian. Hari sudah larut malam." Maka pulanglah mereka, dan naga itu menghilang di tengah lautan. Di tengah jalan, tidak jauh dari rumah mereka, mereka menemukan sebuah pohon beringin yang besar. Dan Thor berkata, "Adik, itu ada pohon beringin. Kita harus menanam bunga matahari ini." Sofia menjawab, "Iya, Kak. Ayo kita menanamnya." Setelah mereka menanamnya, mereka kelelahan dan tertidur di bawah pohon beringin itu. Hari sudah pagi. Mereka terbangun dan tersadar. Tiba-tiba mereka berada di sebuah istana yang mewah dan megah. Sofia berkata, "Kak, ada di mana kita sekarang?" Thor menjawab, "Iya adik, kakak juga heran. Kenapa kita berada di istana ini?" Jawab Sofia, "Apa jangan-jangan bunga matahari yang kakak tanam tadi malam berubah menjadi istana ini?" Jawab Thor, "Iya, bunga itu berubah menjadi istana." Sofia berkata, "Kak, ini bunga mawar merahnya, apakah harus ditanam juga?" Thor berkata, "Jangan. Bukankah bunga itu harus diserahkan kepada raksasa? Kamu simpan dulu ke dalam kamarmu." Maka tinggallah Thor dan Sofia dalam istana yang megah itu. Mereka bagaikan pangeran dan putri kerajaan. Setiap hari, bunga mawar yang disimpan di kamar Sofia tumbuh dan bercabang. Semakin hari, semakin bertambah banyak. Dan dipetiklah cabang itu dan ditanam di taman istana. Bertahun-tahun lamanya, bunga mawar itu bertambah banyak, dan istana itu pun dipenuhi dengan bunga mawar merah yang begitu indah dan harum semerbak. Mereka berdua berusaha mencari raksasa untuk menyerahkan bunga mawar. Hingga satu saat, setelah beberapa tahun, akhirnya mereka bertemu kembali dengan raksasa.
namun raksasa dalam keadaan sakit. Mereka berdua membawa bunga mawar merah itu kepada raksasa. Thor berkata kepada raksasa, "Raksasa, kami sudah bertemu dengan ayah kami, dan ini bunga mawar merah yang dititipkan karena ini milikmu." Ketika raksasa itu mencium harumnya bunga mawar tersebut, seketika itu juga sembuhlah raksasa itu. Akhirnya raksasa menjadi penjaga bagi Thor dan Sofia. Mereka semua hidup tentram di istana itu. Akhirnya raksasa menjadi penjaga bagi Thor dan Sofia. Mereka semua hidup tentram di istana itu. Demikian cerita fantasi yang berjudul Naga dan Raksasa yang Baik Hati, hasil imajinasi saya sendiri. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah berbuat baiklah, menolong sesama yang kesusahan, dan menepati janji yang disampaikan. Semoga terhibur dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.